Kepriko bersama kru yang ada di kapal TBLE Lotus. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Sehat kuat. Di balasannya kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah kehidupan bagi kita, kekuatan bagi kita, serta perlindungan dalam kehidupan setiap langkah kita. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari tadi Ibu mama gini, aduh, siapa ini Kang? Bagaimana ini Ibu perasaan menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Kok itu perasaan rupanya ndak? Bagaimana yang mau bilang? Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan untuk saat ini, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena saya tahu setiap pekerjaan yang Tuhan sudah tugaskan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama. Kita buka di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30. Amin. Amin. Lembaga Alkitab memberi judul Nasihat supaya tetap berjuang. Amin. Amin. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu berteguh berdiri dalam dan satu berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan oleh lawan. Bagi mereka adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu. Kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di sini beri judul Nasihat supaya tetap berjuang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat bersyukur kita ada pada pagi hari ini. Kita masih boleh berdiri, kita masih boleh memuji Tuhan, kita masih boleh menyembah Tuhan. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini mengatakan biarlah hidup kita berpadanan dengan apa? Memang kalau orang Manado, orang bilang hidup juga berpadanan dengan apa? Setengah mati kalau orang Manado. Tetapi kalau kita sudah di dalam Kristus, kita sudah di dalam Tuhan, kita tahu itu hidup berpadanan dengan apa? Iya tuh Ibu Cynthia. Apa yang orang pakai, bersyukur. Apa yang orang makan, bersyukur. Apa yang orang lihat, bersyukur. Jangan orang mau suka ini, sedangkan orang penghasilan tidak mencukupi. Orang mau suka itu, sedangkan orang penghasilan tidak mencukupi. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Di sini dia bilang, ketika ini hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Amin. Apa kehidupan kita berpadanan dengan apa adanya? Kata firman Tuhan, supaya ketika Tuhan datang aku melihat,
Ketika dia tidak datang, dia mendengar. Amin. Dahsyat luar biasa. Pada pagi hari ini saya mau memberi judul firman Tuhan, strategi pejuang iman yang berkemenangan, atau cara pejuang iman yang berkemenangan. Amin. Bagaimana cara strategi pejuang iman yang berkemenangan? Di sini saya bagi 5. Pertama kita mau belajar, pertama yaitu hidup berpadanan dengan Injil. Memang hidup berpadanan dengan Injil seringkali kita masih manusia, Kang. Tetapi kalau Ibu Gembala sudah belajar, apa yang ada syukur, apa yang kita makan kita pakai syukur. Tidak lagi mau Pak Gembala tenang-tenang kalau soal itu. Ibu Gembala tidak terlalu banyak menuntut. Puji Tuhan, mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Kita mulai belajar kebenaran firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 8. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Abraham karena dia taat, sehingga Tuhan mau tunjukkan berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada dia. Abraham tidak tahu di mana mau ditempatkan, di mana itu berkat yang ada. Tetapi karena kesetiaan Abraham kepada Tuhan, tetap dia jalani. Tetap dia ikut apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan mau bilang, dia tetap ikut. Kalau orang manusia, Kang, orang sebilang A, orang masih mau pikir di C. Tetapi mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang diperkatakan Tuhan, itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita, itu yang kita lakukan. Jangan kasihan kita masih mau mau ragu-ragukan dengan Tuhan. Jangan kita masih mau ragu-ragukan dengan perkataan Tuhan, karena setiap perkataan yang Tuhan berikan, setiap perkataan yang Tuhan sampaikan itu menjadi berkat bagi orang, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita, karena kita tahu Tuhan Yesus itu adalah dahsyat. Tuhan Yesus sanggup mengadakan setiap apa yang kita butuhkan. Amin. Apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, Tuhan sudah tahu. Tetapi mari kita lihat kehidupan kita. Jangan kita memaksakan diri, jangan kita memaksakan Pak suami atau Pak istri. Kita kok mau begini, kita kok mau begini. Tetapi mari orang dua hidup. Orang hidup dalam Tuhan, orang hidup dalam Injil, orang hidup berpadanan dengan Injil, pasti Tuhan akan berkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita masih bisa baca lagi di dalam Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Amin. Karena dia taat, karena dia hidup dengan Injil sampai Tuhan Yesus mau merendahkan diri sampai dia menderita di kayu salib. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai jemaat Bahtera Misi? Mari kita mau ikuti kebenaran firman Tuhan. Kita mau ikuti apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena setiap apa yang perkataan firman itu sangat
memberkati kehidupan kita. Dalam keadaan apa? Mari kita mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mau merendahkan diri sesama, mau merendahkan diri di hadapan suami, di hadapan istri, di hadapan anak-anak. Karena itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Itu adalah berkat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita merendahkan diri di hadapan keluarga kita, ketika kita merendahkan diri di dalam pekerjaan kita, menjadi berkat bagi kehidupan kita. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah laskar-laskar Kristus, kita ini adalah pejuang-pejuang iman yang mau berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita mau berkemenangan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu teguh berdiri dalam satu roh. Teguh berdiri dalam satu roh. Mari kita baca di dalam Roma 12 Roma 12 ayat 11. Pasal ambil kacamata ini. Roma 12 ayat 11. Kita baca sama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah kehendakmu rohmu kendor, biarlah kita mau melayani Tuhan dengan menyala-nyala. Mari kita mau belajar layani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, maksudnya yang lebih setia lagi, lebih setia. Bagaimana kita pelayanan kita pada tahun ini? Mari kita mau tingkatkan pelayanan kita lebih bernyala-nyala, lebih dahsyat lagi. Biasanya kalau WR pimpin puji-pujian kan cuma 2 lagu, mari kita tambah supaya kita bisa menyala-nyala dalam pujian, kita bisa menyala-nyala dalam penyembahan kita. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena itu yang harus kita persembahkan untuk Tuhan. Karena Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia kepada kita. Meskipun kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan setia kepada kita. Amin. Tuhan lebih setia. Bayangkan apa yang orang perlu, apa yang orang pikirkan, Tuhan sudah siapkan bagi orang. Masakan orang nak bisa melayani Tuhan? Masakan orang tidak bisa memuliakan nama Tuhan? Sebab itu mari Jemaat Bahtera Misi, mari kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Janganlah kerajinanmu kendor. Amin. Janganlah kerajinanmu kendor dalam melayani Tuhan, dalam datang ke dalam rumah Tuhan. Biarlah kerajinan kita menyala-nyala. Amin. Bukan menyala-nyala, oh kita mesti bawa api, mau pergi menyala-menyala bawa batu. Angus lihat orang kalau orang mau bawa api. Antara firman Tuhan bilang, roh menyala-nyala. Dia bilang, bawa jodang api orang supaya orang menyala-nyala. Makanya Tuhan bilang firman Tuhan itu hikmat bagi kita, hikmat dalam kekuatan kita, hikmat dalam setiap apa yang kita butuhkan. Jangan orang mau bilang baca firman Tuhan begini-begini, oh yo Kang rupa ini. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kunturamu. Maksud Tuhan adalah biarlah kita lebih semangat untuk melayani Tuhan. Biarlah kita lebih semangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Supaya setiap apa yang kita lakukan itu benar-benar hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Benar-benar hanya untuk menyenangkan akan nama Tuhan. Benar-benar hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita baca lagi di dalam Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu
kamu adalah roh dan hidup. Amin. Amin. Roh yang memberi hidup, daging tidak sama sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, roh daripada Tuhan itu memang sangat kita perlukan. Roh yang daripada Tuhan itu yang orang harus lakukan dalam kehidupan kita harian. Dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan, di kendaraan maupun, mari kita tahu bahwa roh itu sangat penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu sangat kita sangat butuhkan. Kita sangat perlukan Roh Kudus yang berasal daripada Tuhan. Karena roh itu tidak sama dengan roh kedagingan. Amin. Roh Tuhan tidak sama dengan roh kedagingan. Karena itu mari kita mau belajar. Biarlah setiap kehidupan kita mau teguh berdiri dalam satu roh. Teguh mau berdiri dalam satu roh, kita harus lakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan kendor, mari kita menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu sehati dalam berjuang. Nah, ini kita sangat bersyukur orang, meskipun jemaat kecil, sehati dalam berjuang ini, meskipun kadang-kadang kalau orang jemaat sebanyak itu sehati, kadang-kadang soalnya sobaku lawang dorang semua, sobaku lawang tahu semua. Tetapi kita bersyukur meskipun orang ini jemaat kecil, tetapi orang pesahati dalam berjuang itu besar. Amin. Bayangkan setiap pelayanan, kalau Ibu Cynthia ketua mau melayani, orang tanya, orang topang setiap pelayanan Ibu Cynthia, orang topang agar apa? Supaya setiap pelayanan Ibu Cynthia selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita baca di dalam Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Amin. Amin. Tuhan datang, Tuhan melihat orang berdiri dalam satu roh. Tuhan tidak datang, tidak mungkin, pasti Tuhan akan datang kedua kalinya. Oleh sebab itu, mari kehidupan kita lebih setia kepada Tuhan, lebih banyak waktu kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena janji firman Tuhan, apa yang kita makan, pakai, itu Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Memang seringkali ketukang orang namanya manusia, aduh, begitu. Padahal Tuhan sudah siapkan. Sama dengan Ibu Cynthia bilang, apa yang orang perlu, memang orang lihat yang ada, mari orang berdoa, minta Pak Tuhan, Tuhan kita perlu ini. Sama dengan Ibu Melani juga melayani hari Minggu, dia bilang kalau DP ATM sokoso, dia cuma angkat DP HP begini, kok dia bilang Tuhan minta tolong sokoso. Mari kita mau belajar dengan hamba-hamba Tuhan yang lebih senior dari orang. Meskipun Ibu Gembala lebih tua, tetapi dia lebih senior dalam pelayanan. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan orang bebaku, oh dia kok masih muda, kita kok kita yang lebih. Tidak ada dalam Tuhan, tidak ada yang lebih. Kita di dalam Tuhan sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan. Jadi yang ada tuh bilang, kalau duniawi biasa itu, oh dia kok ini, tetapi kalau orang anak-anak Tuhan tidak ada yang perdugaan begitu. Sama orang melayani Tuhan, cuma yang orang beda itu karunia yang Tuhan berikan pada orang. Sama dengan Ibu Cynthia karunia, Ibu Gembala nak bisa. Ibu Gembala sudah lihat, sudah berapa kali ikutkan pelayanan, 2 ke 3 melayani. Bayangkan orang ada mau doa semua begini, seketika itu juga asal orang harus percaya kepada Tuhan. Keluarga kita harus sehati. Jangan kasihan ini bapak yang sakit so percaya pada Tuhan, kondep keluarganya anda, itu tidak akan ada penyembuhan, tidak akan ada pemulihan, karena keluarga tidak sehati. Begitu pula Ibu Gembala ikut pelayanan dengan Ibu Cynthia, memang dahsyat luar biasa. Ibu Gembala bilang begini Pak Ibu Cynthia,
Kalau orang mau berdoa itu kerasukan setan, orang limbala itu tutup mata. Ibu Gembala begitu, Ibu Cynthia bilang, oh nyana Ibu Gembala. Kalau Ibu Cynthia berdoa itu Ibu Cynthia tutup mata. Kok Ibu Gembala gitu, kondang kalau dia itu dan biasakan begitu. Orang bilang harus pasang kuda-kuda. Ibu Cynthia cuma begini. Kita berdoa dalam roh, kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa, dia ada gerakan lain. Ibu Cynthia tahu. Udah harus setiap berdoa Ibu Cynthia bilang, ayo mari pegang. Mari kita merapat, pegang dia. Karena apa? Jaga di situ. Oh, Ibu Gembala masih ada bagian Pak Ibu Cynthia. Ibu Cynthia, kalau kita masih buka mata. Masih buka mata itu namanya kan berarti orang dalam pelayanan masih ada keraguan bagaimana. Tetapi tidak, setiap orang mau berdoa itu orang harus putuskan pagar orang pe keluarga, pagar dengan malaikat surgawi, agar setiap roh-roh yang tidak menyenangkan akan nama Tuhan tidak tertransfer pada orang pe keluarga. Cuma itu salah satunya orang harus lakukan setiap orang mau berjuang, setiap orang mau melayani jemaat yang membutuhkan. Ini Ibu Cynthia sudah bilang, Ibu Gembala, tahunan lagi ada yang mau telepon. Mari kita dah bilang, orang 4 orang. Ibu Gembala cuma bilang, mana-mana aja kalau Tuhan kehendaki orang mau berangkat lagi tahun. Sedang Papua Timika orang berangkat kok cuma tahunan. Toh? Tahuna bayangkan orang Ibu Cynthia pergi sore pulang pagi so dihitung ulang so lawan-lawan legeri andeng menembo Ibu telepon posisi so di kapal Ibu Gembala. Oh haleluya. Itulah kalau memang kita mau melayani Tuhan, kalau kita memang mau berjuang untuk Tuhan, situasi apapun tetap orang melayani Tuhan, tetap orang persiapkan diri untuk melayani Tuhan, karena Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan kita. Perjuangan kita Tuhan sudah perhitungkan juga perjuangan kita dalam melayani Tuhan. Amin. Mau berjuang ini nyana sembarang kasihan. Mau berjuang inilah perlu inilah. No, habis ada pelayanan perlu lihat orang pe kampung tengah Ibu Cynthia bilang. Tetapi kita bersyukur setiap kita ada perjuangan, di situ kita ada berkat. Setiap kita mau melayani Tuhan, Tuhan sudah siapkan berkat bagi kita. Amin. Mari kita baca lagi di dalam Roma 12 ayat 8. Roma 12 ayat 8. Roma 12 ayat 8. Roma 12 ayat 8. Kita baca 3, 2, 1. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang berbagi, hendaklah ia melakukan dengan hati yang tulus. Siapa yang memberi pimpin, siapa yang melakukan dengan sukacita. Amin. Amin. Setiap apa yang orang lakukan, sini firman Tuhan bilang, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Amin. Menunjukkan kemurahan kita harus penuh dengan sukacita. Jangan kita mau melakukan kemurahan, belas kasihan, contohnya kita masih, nyanak mungkin kita mau apa ini, nyanak mungkin. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di sini. Kebenaran firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, yang selalu mengajarkan kita agar supaya kita sehati dalam berjuang, agar supaya kita sehati dalam melayani Tuhan, agar supaya kita sehati dalam pekerjaan Tuhan yang kita lakukan pada saat ini. Sebab itu, meskipun kita masih kecil, makanya Ibu Gembala
sejak kode-kode Pak Ibu Rosmita Sinaga. Siap-siap semua BWL. Awalnya saya bilang, Ibu Rosmita bilang, Ibu, abang percaya satu waktu Tuhan akan pakai lebih heran, lebih dahsyat buat keluarga Maniai Sinaga. Tuhan sangat memberkati keluarga ini. Sebab itu mari kita berdoa bersama-sama agar supaya Ibu Sinaga boleh melayani orang sama-sama di gereja meskipun baru WL. Itu sangat luar biasa karena setiap pekerjaan Tuhan yang orang lakukan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita, apalagi dalam keluarga kita, apalagi kita dorang lihat dan ketika kita ada perubahan, ketika ada pemulihan, pasti dorang bilang, bukan main kang dorang sana, dulu dorang begini, tapi sekarang dorang lebih setia dengan Tuhan, lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Itu yang orang harus cari di dunia ini, tidak ada lain. Kita harus setia kepada Tuhan. Amin. Tidak ada lain yang orang mau cari dunia ini. Berkat Tuhan sudah siapkan bagi orang. Apa saja yang orang butuhkan, apa saja yang orang perlukan, Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Kita masuk dalam poin keempat, yaitu pejuang iman pantang menyerah. Nah, ini dia. Pejuang iman pantang menyerah. Ini nggak sembarang deh orang mau bilang. Pejuang iman pantang menyerah. Belum berjuang dorang so menyerah. Orang mau pergi di sini. Aduh, kita kok ini begini. Belum berjuang, dorang so menyerah. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5. 3 sampai dengan 5. 3, 2, 1. Memang kami masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan duniawi melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sesungguhnya untuk meruntuhkan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan bilang, memang kami ini masih di dunia. Kita harus, tetapi kita tidak berjuang secara duniawi. Kita ini berjuang dengan Kristus. Kita ini berjuang dengan kekuatan Allah. Kita ini berjuang dengan kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita mau berjuang secara duniawi tidak bisa, karena duniawi tidak harus hidup bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Duniawi tidak harus berjalan sama-sama dengan kekuatan Tuhan, karena kekuatan Tuhan yang orang harus hadapi, kita harus melepaskan itu duniawi. Amin. Sebab itu mari kita mau belajar. Kita mau belajar bilang, Tuhan, saat ini Tuhan kami mau belajar untuk melepaskan segala keinginan duniawi yang kita lihat di dunia ini. Mari kita mau belajar dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada orang. Apa yang Tuhan sudah berikan pada orang, mari orang mau belajar. Karena orang ini tidak berjuang secara duniawi. Senjata kami di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan Allah. Amin. Senjata yang diperlengkapi dengan Allah. Jadi mari kita mau berdoa. Setiap apa yang Tuhan sudah berikan karunia kepada kita, kita jangan segan-segan untuk mau pakai untuk dalam kemuliaan Tuhan. Ada kalanya kan orang karena orang malos toh, bagaimana orang sering padahal Tuhan suka kasih tuh perlengkapan Allah pada orang, cuma
Torang ragu-ragu mau lakukan atau torang malu. Mari torang belajar sama-sama, karena kebenaran firman Tuhan sudah sampai kepada torang, yaitu torang pejuang perlengkapan adalah pejuang dalam Kristus, perlengkapan Tuhan Allah yang sudah berikan bagi kita. Tuhan sudah berikan karunia patorang, Tuhan sudah berikan torang bisa melayani. Ketika torang mau melayani, bilang melayani tuh minggu depan. Aduh, puji Tuhan. Ibu Gembala bersyukur sekali torang meskipun jemaat kecil, kalau bilang melayani, oke. Meskipun katu yang lalu-lalu Kang, tetapi jangan torang dia yang lalu-lalu. Mari torang mau kembangkan itu pekerjaan Tuhan di GPID Batra Misi. Torang mau setia untuk melayani Tuhan. Torang mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan, karena Tuhan selalu sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Apa yang torang perlu, berkat apa yang torang perlu, Tuhan sudah siapkan. Amin. Amen. Makanya Ibu kalau dia pergi Pak Ibu Via, orang jaserin, dia bilang begini ke siang, Mama, tuh hari kita rajin masuk gereja, kita pe bisnis lancar. Kita bilang, itu Kak, Mama kan sudah bilang kalau dalam Tuhan apa saja yang orang perlu, orang diberkati. Iya Mama, kita taruh kira kalau kita nyaknya masuk gereja, pakat kata dia pe pemasukan. Firman Tuhan sudah katakan toh, siapa yang mencari Tuhan, Tuhan memberikan berkat bagi kita. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan sudah siapkan berkat bagi kita. Kita tidak usah ragu dengan Tuhan. Kita tidak usah ragu dengan kekayaan Tuhan. Tuhan yang punya segala-galanya dalam dunia ini. Dunia tidak ada kekayaan Tuhan. Dunia tidak ada. Tetap Tuhan Yesus yang mempunyai segala-galanya dalam kehidupan ini. Biasanya ada doa begini, torang biarnya nak masuk gereja, torang ada berkat. Memang katungoni ada berkat, tetapi Tuhan akan tuntut itu. Bagaimana ngoni mau setia pak kita? Bagaimana ngoni mau merendahkan diri di hadapan kita? Memang kita suka kasih berkat, kita tunggu Tuhan. Sama dengan torang Kang. Biasa orang kalau jabat janji pak orang pe anak-anak atau apa? Setia pak Tuhan tidak berkati. Jangan-jangan Tuhan kuti atau jangan-jangan Tuhan ambil. No, rasa kalau Tuhan so ambil. Karena apa? Sedang saja orang tua, kalau orang pe anak-anaknya anak setia, memang sakit hati. Bukan kata orang sakit hati apa? Orang sakit, orang sayang dan orang pe jiwa mau kemana. Sedangkan Tuhan sudah berkati, kesehatan, kekuatan sudah berikan, pekerjaan Tuhan sudah berikan. Kalau orangnya nak mau setia, Tuhan bilang, kita tidak kasih berkat pangana, kok masa anak mau setia apa kita? Masa anaknya nak mau cari Tuhan? Masa orangnya nak mau mendahulukan Tuhan? Sebab itu, mari, orang mau belajar. Orang lebih setia kepada Tuhan, karena Tuhan lebih setia dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam poin yang kelima, yaitu pejuang iman yang siap menderita. Aduh, ini yang orang mau bilang susah, mau melayani. Memang firman Tuhan sudah bilang, setiap orang mau melayani Tuhan, orang harus siap menderita. Karena apa? Dengan Tuhan sudah berikan itu penderitaan pada orang, Tuhan melihat apakah orang mampu untuk melayani Tuhan. Makanya pejuang iman yang siap menderita. Amin. Orang siap menderita untuk Tuhan. Amin. Apa saja yang kita lakukan, mari kita siapkan untuk Tuhan. Jangan baru melayani itu so mengeluh, aduh kita so begini kok ini. Jadi kita suni mau. Oh puji Tuhan, nak boleh begitu. Tuhan sudah janjikan berkat bagi orang. Tuhan sudah siapkan apa yang orang perlukan. Tuhan sudah tahu apa isi hati orang. Oleh sebab itu, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, orang harus melayani Tuhan. Orang harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. 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 Siap mau melayani Tuhan?
Jemaat Batra Misi, Amin. mari kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus ini memang ketukang orang nak mau dapat bilang dia pe kasih sayang pat orang, dia pe anugerah pat orang, dia pe berkat pat orang. Selain orang hanya nyana susah kok mau melayani Tuhan, nyana susah kok mau datang di hadapan Tuhan, terus semua mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa tuh kepada Tuhan. Hanya itu terang pekerjaan untuk Tuhan. Tuhan nak minta lebih. Amin. Tuhan yang nak minta sama dengan orang kerja di dunia ini, harus DP persyaratan, harus ini, harus ini, harus ini. Sama dengan Ibu Cynthia ke Siambawi apa Ibu Gembala kan, Ibu Gembala kita mau apa di bank, apa DP persyaratan, begitu kan. Kalau Tuhannya enggak, Tuhan cuma bilang setia, setia, setia dalam Tuhan, setia dalam perkara-perkara Tuhan. Jangan orang tidak setia dengan Tuhan, itu bahaya. Karena saya selalu katakan, apa yang orang perlu itu yang Tuhan siapkan. Jadi orang berasa sekali kalau orangnya nak setia kepada Tuhan, tetap orang bagaimana ya. Sedangkan orang kalau nyandak mau doa puasa seringkali lain orang perasaan dan lain, sama sekali lain. Jadi orang belajar, meskipun orang cuma keluarga, anak cucu, tetapi itulah keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau jemaatnya memang katu orang gembala harus mengerti, jangan orang paksa. Nanti satu saat kan kalau ada katu kesempatan pasti orang hadir. Jangan katu selalu bilang, mari orang beri waktu sama kesini Ibu Cynthia, orang nggak bisa paksa. Seringkali kata sebab bilang, Bugam, jam berapa kote? Ketika jam 3 orang bertelepon, Bu Cynthia, Bu Pendeta, boleh kok layani pak orang? No, orang mau bagaimana? Orang yang nak mau pergi, nak boleh. Itu jiwa yang orang layani. Amin. Yang Tuhan Amin. sudah berikan pak orang. Itu yang terampil lebih. Jadi, orang Gepiri Batra Misi, jemaat yang penginjil, mari silakan melayani di luar. Orang tidak membatasi. Karena kan anak 1 tahun dorong Ibu Cynthia namu ibadah dengan orang di jemaat. Cuma katu kadang-kadang kan ada pelayanan telepon, dorong baku telepon. Dan inilah ketukang dorong mau bat telepon, nyanak namanya katu sakit kang, nyanak mau bilang, oh minggu depan kita mau sakit, kita mau telepon Bu Cynthia. Bu Cynthia minggu depannya datang berdoa apa kita? Itu kan sakit ketika kita merasakan sakit, kita butuh bantuan, kita butuh doa, itu orang telepon. Karena mari orang belajar hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membalas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat mempeduli akan kebutuhan kita, anak kita, suami, istri, cucu kita. Tuhan selalu peduli bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita mau belajar untuk melayani Tuhan. Amin. Tora mau belajar melayani Tuhan lebih sungguh. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya undang Mary